Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Safitri dari Peminatan Epidemiologi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai desain studi dalam epidemiologi. Nah, sebelum saya mulai ke penjelasan desain studi yang pertama, yaitu cross-sectional, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di penelitian kesehatan masyarakat umumnya itu terdapat dua konsep penelitian. Yang pertama adalah model faktor resiko, di mana peneliti sudah menentukan satu variabel independen untuk kemudian dilihat hubungannya dengan satu variabel dependen. Yang nantinya juga peneliti dapat menyertakan beberapa variabel-variabel lain yang dinilai sebagai variabel potensial confounding. Nah, lalu untuk yang kedua adalah model prediksi, yakni model di mana penelitian itu memiliki beberapa variabel independen yang kemudian diukur dengan satu variabel dependen. Nah, seperti contohnya itu adalah penelitian-penelitian faktor risiko kejadian. Contohnya adalah kejadian diabetes mellitus, kemudian determinan kanker paru, dan sebagainya. Baik, ini kita langsung saja ke penjelasan studi desain yang pertama. Desain studi yang pertama yaitu adalah cross-sectional study. Studi cross-sectional atau biasa yang dikenal juga dengan studi potong lintang merupakan studi di mana peneliti itu akan melakukan pengukuran exposure dan juga outcome di waktu yang bersamaan. Nah, untuk nama lainnya, studi cross-sectional ini juga biasa dikenal dengan nama studi prevalensi atau juga studi survei. Nah, untuk kategori dalam analisisnya ini juga dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah deskriptif, di mana peneliti hanya bertujuan untuk melihat gambaran dari penyakit berdasarkan person, place, dan juga time. Sedangkan nilai OR-nya itu tidak akan diukur dan tidak dapat melihat hubungan. Nah, contohnya seperti survei-survei nasional, yakni Riset Kesehatan Dasar Indonesia, yang nantinya hasilnya akan menghasilkan gambaran tren penyakit di Indonesia. Nah, untuk yang kedua itu adalah analitik, di mana memang tujuan utamanya adalah guna melihat hubungan dari outcome dan juga exposure. Nah, di awal penelitian biasanya untuk analitik ini akan ditentukan terlebih dahulu apa hipotesis dari penelitiannya, yang kemudian hasilnya akan diuji berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Nah, selanjutnya itu adalah konsep studi. Ya, yang pertama itu adalah tentu peneliti akan menentukan terlebih dahulu populasi dari penelitian itu. Nah, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan pengumpulan data. Nah, yang mana disinilah peneliti akan mengumpulkan data itu langsung, baik itu outcome-nya maupun pajanannya, yang mana diukur semuanya dalam satu waktu. Nah, nantinya hasil dari pengumpulan data ini, output-nya itu ada 4, yakni pajanan positif dan outcome positif, pajanan positif outcome negatif, pajanan negatif outcome positif, dan pajanan negatif outcome negatif. Nah, lalu selanjutnya itu adalah kelebihan dan juga kelemahan dari desain studi cross-sectional. Untuk kelebihannya yang pertama itu dinilai relatif lebih praktis dan juga murah. Lalu yang kemudian kedua adalah hasilnya dapat merepresentasikan prevalensi penyakit di suatu populasi. Yang ketiga, hasilnya itu dapat digunakan sebagai landasan menentukan perencanaan dan evaluasi. Yang keempat, hasilnya juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk merancang studi cohort. Dan yang kelima itu adalah untuk penyakit yang umumnya jarang atau penyakit yang umumnya durasinya lama, itu dapat menghasilkan hipotesis untuk penelitian selanjutnya, dan tentunya yang terakhir dapat menilai beberapa exposure dan juga outcome. Sedangkan untuk kelemahannya itu, memang karena pengukurannya langsung di satu waktu, baik itu outcome maupun exposure, peneliti tidak bisa melihat apakah si outcome ini hadir setelah exposure ataukah hadir sebelum exposure. Jadi memang sulit untuk melihat kausalitas dari keduanya. Lalu yang kedua itu memang sulit untuk dilakukan pada penyakit yang jarang terjadi, karena memang kita tidak melihat berdasarkan kasus, namun memang langsung turun
untuk menanyakan langsung. Kalau untuk kasus jarang terjadi tentu rentan untuk, eee jarang ditemukan. Lalu selanjutnya adalah masih sulit juga untuk dilakukan pada penyakit yang masa inkubasi atau masa penyakitnya itu pendek. Dan yang terakhir adalah rentan terhadap bias tertentu, seperti salah satunya adalah recall bias, yang mana memang ada kemungkinan bahwa responden itu, lupa memiliki, ingatan yang lupa terhadap, pajanan yang sudah mereka lalui. Nah, untuk ukuran asosiasi pada studi cross-seksional ini menggunakan prevalence ratio, di mana prevalence ratio akan melihat perbandingan dari kelompok berisiko yang dibagi dengan prevalensi pada kelompok tidak berisiko. Nah, untuk interpretasinya, itu nantinya akan membandingkan dari kelompok berisiko dibandingkan dengan referensinya. Seperti contohnya, eh, responden yang merokok itu lebih berisiko berapa kali lebih besar untuk mengalami, kanker paru dibandingkan responden yang tidak merokok. Jadi referensinya itu adalah yang tidak merokok. Nah, contoh artikelnya di sini saya mengambil adalah, artikel yang berjudul Potential Risk Factors Contributing to Acute Respiratory Infections in Under 5 Age Group Children. Ya, ini artikel yang terbit pada tahun 2014 di India. Nah, untuk variabel, dari artikel ini, yang mana dependennya itu ada banyak, ini jenis kelamin, usia, berat badan lahir, urutan lahir, riwayat ASI eksklusif, masa MPASI, ketersediaan cabang asap, kelembapan, jenis bahan bakar, memasak, dan juga keberadaan hewan peliharaan. Sedangkan untuk independennya tentu kejadian ISPA pada balita. Nah, metode yang digunakan yaitu menggunakan desain studi cross-seksional. Nah, untuk populasinya itu adalah seluruh anak balita yang tinggal di daerah pedesaan Kabupaten Moradabad, dan untuk sampelnya itu diambil 278 anak balita yang tinggal di daerah pedesaan Kabupaten Moradabad selama bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014. Di mana teknik sampling yang digunakan menggunakan teknik purposive sampling. Nah, berikut adalah contoh perhitungan dari prevalensi rasionya. Di sini saya mengambil satu contoh variabel yang diteliti, yaitu adalah variabel riwayat ASI eksklusif. Nah, untuk perhitungan prevalence ratio ini didapatkan 2,54, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan berisiko 2,54 kali lebih besar mengalami ISPA dibandingkan balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, selanjutnya kita akan langsung beralih ke desain studi yang selanjutnya, yaitu adalah case control study. Studi case control itu merupakan studi yang pengusutannya itu adalah retrospektif. Jadi memang konsepnya itu peneliti akan memilih kasus atau tentunya individu yang sudah mengalami sakit, kemudian baru selanjutnya akan dipilih kontrol atau individu yang tidak mengalami sakit. Nah, perlu diingat bahwa memang kedua kelompok kasus maupun kontrol itu harus berasal dari populasi yang sama, baik itu community based ataupun hospitality based. Nah, setelah menetapkan kasus dan kontrol, peneliti kemudian juga dapat melanjutkan langsung ke penelusuran riwayat keterpaparan pada masing-masing kelompok. Jadi dimulai dari kelompok sakit, baru mengukur pajanannya. Nah, studi ini juga biasa dikenal dengan studi case reference atau studi retrospektif. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari mengenai hubungan kausal antara paparan sebelumnya dan penyakit, terutama pada penyakit yang langka ataupun jarang. Nah, untuk konsep studinya, sudah saya katakan tadi bahwa dari populasi, itu peneliti akan menentukan terlebih dahulu kasusnya, yaitu orang yang sakit, kemudian menentukan lagi kontrolnya, orang yang tidak sakit. Baru dari kedua kelompok ini nantinya akan ditelusuri keterpaparan yang sebelumnya pernah mereka rasakan, sehingga akan dibagi lagi menjadi terpajan pada kelompok kasus, tidak terpajan pada kelompok kasus, terpajan pada kelompok kontrol, dan tidak terpajan pada kelompok kontrol. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan, untuk kelebihan dari studi case control itu adalah sangat tepat untuk penyakit yang jarang terjadi. Jadi memang tepat untuk jarang terjadi karena kita bisa langsung melihat
diagnosanya berdasarkan daftar yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Kemudian, relatif lebih hemat biaya dan cepat dibandingkan studi kohort tentunya, dan dapat menggambarkan kausalitas yang lebih jelas pada penyakit dan juga pajanan. Dan untuk jumlah sampel, itu lebih sedikit dibandingkan studi lainnya, karena sudah saya katakan tadi bahwa memang ini penyakit yang biasanya diukur adalah penyakit yang jarang terjadi. Jadi memang kasusnya cenderung sedikit. Sedangkan untuk kelemahan tentunya rentan terhadap recall bias, di mana mungkin ada kemungkinan dari responden itu adalah lupa mengenai paparan yang sudah pernah mereka rasakan sebelumnya. Kemudian data kasus secara sekunder yang didapatkan seperti kasus-kasus sakit itu cenderung banyak yang tidak lengkap. Terutama adanya kemungkinan adanya kemungkinan seleksi yang berbeda antara tenaga kesehatan, yang mana juga dikelompokkan menjadi bias seleksi. Karena memang antar petugas kesehatan itu terkadang memiliki cara yang berbeda bagi mereka dalam mendiagnosa suatu penyakit. Jadi ada kemungkinan petugas kesehatan A menyatakan bahwa dia sakit, namun petugas kesehatan B menyatakan bahwa dia tidak sakit. Sehingga ada kemungkinan terjadinya bias seleksi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adanya kemungkinan bias informasi. Karena dari sisi peneliti itu sudah mengetahui yang mana kelompok kasus atau kelompok orang sakit. Yang tentunya dalam penelitian utamanya kita memang umumnya lebih meneliti kepada kelompok yang sakit. Jadi ada kemungkinan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap kelompok kasus dan juga kontrol, sehingga ada kemungkinan terjadinya bias informasi. Nah, untuk ukuran asosiasi pada studi case control ini menggunakan odds ratio, yang mana nilai odds ratio ini pada umumnya itu nantinya bisa jadi sama ketika dengan nilai RR ketika penyakit yang diteliti itu adalah penyakit yang langka. Nah, rumusnya itu adalah odds kelompok kasus dibagi dengan odds kelompok kontrol. Langsung saja ke contoh artikelnya. Di sini saya mengambil salah satu artikel dari Asian Journal of Medicine and Health, yakni A Case Control Study on the Determinants of Behavior Towards Diarrhea in Children Under 5 Years Old, yang terbit pada tahun 2023. Nah, untuk variabel dependennya, ini ada banyak, yakni usia, jenis kelamin, status pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, pendidikan, pengetahuan, kebiasaan cuci tangan, dan penggunaan toilet. Sedangkan untuk independennya itu adalah kejadian diare. Nah, untuk metodenya ini menggunakan observasional, yakni studi kasus kontrol, yang mana populasinya itu adalah ibu yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Johan Pahlawan Aceh Barat, Provinsi Aceh, dan untuk sampelnya itu adalah 1:1, 46 kasus dan 46 kontrol. Kasus yaitu ibu yang memiliki balita yang mengalami diare, dan kontrol itu ibu yang memiliki balita dan balitanya tidak mengalami diare. Nah, berikut adalah contoh perhitungan ukuran asosiasinya, yaitu odds ratio, di mana di sini berdasarkan perhitungan didapatkan hasil 3,02. Artinya, interpretasinya adalah balita yang memiliki kebiasaan cuci tangan yang buruk akan berisiko 3,02 kali lebih besar mengalami diare dibandingkan balita dengan kebiasaan cuci tangan yang baik. Nah, selanjutnya di desain studi yang terakhir, yaitu adalah cohort study. Nah, dibandingkan tiga di antara tiga desain studi, yaitu desain studi cross-sectional, desain studi case control, maupun desain studi cohort. Desain studi cohort ini dianggap merupakan desain studi yang paling baik gitu untuk menilai kausalitas dari outcome dan juga exposure. Jadi studi cohort itu adalah studi yang mempelajari hubungan paparan dan penyakit dengan membandingkan kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakitnya. Nah, studi ini biasa juga dikenal dengan studi insiden, atau longitudinal, atau studi prospektif. Nah,
Populasinya itu akan dibedakan berdasarkan paparan yang kemudian diamati di dalam beberapa waktu, lalu dilihat outcome ataupun dampaknya. Dalam studi kohort, peneliti akan memilih terlebih dahulu individu yang terpajan dan sekelompok individu yang tidak terpajan, lalu kemudian mengikuti kedua kelompok itu untuk membandingkan kejadian penyakit di kemudian hari. Nah, untuk jenis dari studi kohort ini ada dua, yakni prospektif dan retrospektif. Nah, prospektif ini adalah penelitian yang di mana studinya itu untuk melihat faktor penyebab terlebih dahulu, baru kemudian melihat akibat dari suatu kasus dalam jangka waktu tertentu. Penelitian kohort prospektif ini bersifat forward looking atau melihat ke depan. Jadi seperti contohnya, kita menentukan terlebih dahulu nih responden-responden yang mana nantinya akan terpapar maupun tidak terpapar. Lalu kemudian diamati selama beberapa waktu baru dilihat apakah kelompok yang terpapar dan tidak terpapar tadi menghasilkan outcome positif atau outcome negatif. Nah, lalu selanjutnya itu adalah yang kedua adalah jenis studinya retrospektif atau backward looking, yang mana penelitiannya itu melihat ke belakang. Artinya pengumpulan data itu dimulai dari efek atau akibat yang telah terjadi, baru kemudian efek ditelusuri penyebabnya yang mempengaruhi dari adanya kejadian outcome tersebut. Adapun kelebihan dari studi cohort, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ini merupakan desain terbaik yang dapat menentukan insiden dan melihat perjalanan penyakit atau efek yang diteliti, lalu dapat menilai kausalitas lebih baik dibandingkan studi observasional lain seperti cross-sectional dan case control, karena alurnya yang lebih jelas, paparan terjadi sebelum efek. Lalu, base informasi itu dapat diminimalisir, kemudian incident rate dan relative risk itu dapat langsung diukur, lalu outcome yang dapat diukur lebih banyak. Sedangkan untuk kelemahan tersendiri, itu sampel cenderung lebih besar, waktu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memang kita harus mengamati, mulai dari dia awal dari sehat, kemudian terpapar, hingga dia menjadi outcome, begitu. Biaya cenderung lebih besar karena memang dia waktunya lebih lama dan juga rentan terhadap post follow up. Nah, jadi memang karena dia membutuhkan waktu yang lama begitu, pada umumnya ada yang bahkan bertahun-tahun, itu ada kemungkinan bahwa respondennya itu akan hilang dalam pengamatan. Seperti bisa jadi hilang karena ia pindah rumah atau bisa jadi karena meninggal dunia. Sehingga hasil penelitian itu akan sangat berpengaruh terhadap hilangnya responden ini. Dan yang terakhir itu dapat menimbulkan masalah etika karena ada anggapan bahwa peneliti membiarkan subjek terpapar sesuatu yang merugikan subjek. Tuh. Lalu selanjutnya, bias yang kemungkinan ada pada studi cohort, itu yang pertama seleksi. Jadi, ada kemungkinan bahwa tadi yang seperti saya katakan kelemahan di akhir, terlebih dari ini pengamatan yang dilakukan dalam waktu lama, banyak dari responden itu menolak, sehingga ada kemungkinan non-partisipasi dari calon responden. Sehingga hasilnya itu tentu akan dilakukan juga karena adanya kekurangan responden. Lalu loss to follow up, seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan hilang dari pengamatan seperti karena pindah ataupun meninggal dunia sehingga sulit untuk menginterpretasikan hasil dari penelitian. Lalu yang terakhir adalah bias informasi, yang mana hampir mirip dengan case control, yang mana peneliti akan cenderung lebih mengamati kelompok yang terpapar, dengan harapan bahwa memang kelompok terpapar ini tentu berisiko lebih besar untuk mengalami outcome positif. Sehingga takutnya ada perbedaan perlakuan antara kedua kelompok ini. Jadi, ada baiknya ketika penelitian cohort study ini, peneliti itu dapat melibatkan
enumerator lain, yang mana enumeratornya tidak diberikan informasi yang mana kelompok terpapar dan tidak terpapar, sehingga dapat menerapkan konsep perlakuan yang adil antara kedua kelompok. Untuk ukuran asosiasi dalam studi cohort ini menggunakan relative risk, yang mana akan diukur besar kemungkinan dari kelompok terpajan akan berkembang menjadi outcome. Untuk rumusnya, itu adalah insiden kelompok terpajan dibagi dengan insiden kelompok tidak terpajan. Untuk interpretasinya, jika kurang dari 1, maka dikatakan memiliki efek protektif terhadap penyakit. Jika sama dengan 1, tidak ada asosiasi antara paparan dan penyakit. Jika lebih dari 1 adalah paparan merupakan faktor risiko penyakit. Contoh dari artikelnya itu adalah Association of Smoking and Polygenic Risk with the Incidence of Lung Cancer, a Prospective Cohort Study. Jadi di sini contoh penelitiannya yang saya ambil adalah studi cohort prospektif atau forward looking. Adapun variabel dependen di sini merupakan perilaku merokok dan juga faktor genetik, sedangkan independennya adalah kanker paru. Nah, untuk metodenya itu menggunakan cohort prospektif, yang mana pengukurannya itu dilakukan mulai dari tahun 2006 sampai juga dengan tahun 2010. Populasinya adalah peserta berusia 40-69 tahun di Eropa yang berasal dari 22 pusat penelitian di seluruh Inggris, yang mana seluruhnya itu berjumlah 502.524. Untuk sampelnya diambil 345.794 orang Eropa dengan genotip dan fenotip lengkap. Nah, untuk perhitungan ukuran asosiasi relative risk, di sini dilihat bahwa hasilnya untuk perhitungannya adalah 1,36. Artinya responden yang merupakan perokok pasif itu akan 1,3 kali lebih besar mengalami kanker paru dibandingkan dengan responden yang bukan merupakan perokok pasif. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.